kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi bagaimana kami bisa kalah? Itu adalah kalimat terakhir dari CEO Nokia, Stephen Elop. Setelah mengumumkan perusahaan raksasa ponsel itu dibeli oleh Microsoft dengan harga 7,2 miliar dolar Amerika atau setara atau sekitar 79 triliun rupiah. Kita semua tahu, kita semua paham, Nokia adalah salah satu raja pembuat ponsel yang besar, bahkan boleh dikatakan terbesar. Sebelum ini, siapapun tidak pernah menyangka bahwa mereka pada suatu kali akan menjadi lumpuh dalam waktu yang begitu singkat. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nokia lumpuh dengan begitu parah? Mereka memang tidak membuat kesalahan, tapi kekeliruan mereka adalah terlalu nyaman, sehingga lupa untuk berubah seiring dengan perkembangan tren masa kini. Akibatnya, perusahaan mereka ini kemudian dipangkas, dihabisi, bahkan diruntuhkan oleh pesaing produsen telepon seluler yang lain dengan begitu cepatnya. Ketika perusahaan produsen ponsel lain sedang sibuk mengeluarkan ponsel Android yang baru, Nokia masih nyaman dengan ponsel-ponsel simbian mereka. Jika kita berandai-andai saja, apa yang akan terjadi jika Nokia dengan mengikuti tren perkembangan ponsel yang ada, lalu kemudian segera mengeluarkan ponsel Android ketika sistem operasi ini dibuat oleh Google, apa yang terjadi? Pasti Nokia menjadi perusahaan yang terus hidup sampai sekarang, bahkan bukan tidak mungkin akan semakin meraksasa dan bertambah perkasa. Satu pelajaran yang penting dari Raja Ponsel, raksasa Raja Ponsel ini. Satu pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan dari kisah, kalau boleh dikatakan kejatuhan Nokia, adalah jika Anda tidak berubah seiring dengan perkembangan waktu, maka Anda akan keluar dari kompetisi, akan masuk kepada suatu hal yang tidak disukai, akan menjadi turun, bahkan bukan tidak mungkin akan musnah. Untuk perubahan perlu terus-menerus melihat dan mengevaluasi diri. Bagaimana keberadaan kita saat ini? Dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, kita pun perlu terus-menerus melihat dan mengevaluasi keadaan kita. Memang kondisi kita tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh perusahaan Nokia, perusahaan ponsel yang besar itu. Agar kita tidak tergilas dengan perkembangan dunia, perlu kita memperhatikan. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16, Rasul Paulus pernah berkirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus dan mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini begitu jahat.
Jika Nokia terlalu merasa nyaman dan tidak berusaha untuk mengevaluasi diri serta mengikuti perkembangan yang ada, maka dengan cepat mereka dimakan bahkan dihabisi oleh kompetitor mereka yang dengan pintar dan dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dalam hidup kita pun juga demikian. Jika kita tidak sungguh-sungguh melihat hidup kita terus-menerus dan mengevaluasi kehidupan kita terus-menerus, maka tanpa kita sadari, kuasa iblis akan menguasai kehidupan kita. Ketika kita melihat diri kita dan terus-menerus mengevaluasinya, maka keputusan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mendapati kualitas kehidupan kita seperti apa yang diinginkan Tuhan. Karena kehidupan rohani yang lebih baik akan kita terima dari Tuhan ketika kita dengan terus-menerus dan setia dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan memperbaharui kehidupan kita terus-menerus, dan kita tidak akan pernah tergilas, bahkan dihancurkan oleh kuasa daripada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.